Tanggal 23 Januari adalah salah satu hari yang paling bersejarah buat warga Gorontalo, karena 23 Januari 1942 adalah hari kemerdekaan masyarakat Gorontalo. Dan dalam rangka memperingati 23 Januari tahun 2023, saat ini kami berada di rumah kediaman Pak Rahman Natili, salah satu bentuk kepedulian KKIG terhadap sesepuh. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan mewawancari beliau. Kira-kira harapan Pak Rahman terhadap KKIG ke depan seperti apa? Ya, alhamdulillah. Saya tidak bisa terlalu banyak memberikan kemanfaat kepada KKIG, Himpunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Itu saya mengharapkan semoga Tuhan selalu membimbing. Amin, amin. Ya, dan memberikan keselamatan kepada warga Gorontalo dan juga daerah Gorontalo. Amin. Kalau seandainya warga Gorontalo ini kembali ke Gorontalo semua, barangkali DKI Jakarta sana itu tidak ramai lagi. Alhamdulillah. Iya, Hanya bagi pada pasar di sana. terima kasih Pak Rahman. Dan kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Kita tanya langsung kepada Sekretaris DPD KKIG Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Zulfikar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Patriotik tanggal 23 Januari. Hari di mana kita tahu para pejuang-pejuang bangsa ini, pejuang negara ini yang berada di daerah Gorontalo bergerak pada saat itu, tergetar hatinya untuk membela negaranya atas penindasan kolonial Belanda pada saat itu. Dan ini sangat kita hargai karena termasuk perdana daerah yang menyatakan merdeka pada saat itu adalah Provinsi Gorontalo yang waktu itu masih bernama Kota Gorontalo. Kita memperingati perjuangan para pejuang pada saat itu dengan peringatan-peringatan seperti sekarang ini. Kita menjamangi sesepuh-sesepuh kami, sesepuh-sesepuh warga Gorontalo, mereka dengan usia yang sudah cukup panjang, mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dan ada sedikit yang bisa kita berikan kepada mereka juga. Mudah-mudahan nilai-nilai tidak banyak tapi akan menyemangati mereka-mereka yang sekarang ini masih hidup, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kegiatan, kekuatan, persatuan dan kebersamaan. Terima kasih Pak atas doanya tadi. Insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan Selamat Hari Patriotik 23 Januari 1942 tahun 2023. Merdeka! Nani Wartabone adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Gorontalo. Sejumlah jabatan penting pernah disandangnya setelah Indonesia merdeka. Di antaranya Kepala Pemerintahan di Gorontalo, Kepala Daerah Sulawesi Utara, anggota MPRS, anggota DPR GR, anggota Dewan Perancang Nasional, hingga anggota DPA. Nama Nani Wartabone juga dikenal sebagai sosok proklamator kemerdekaan di Gorontalo yang diproklamirkan 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Hari Patriotik tanggal 23 Januari tahun 1942. Saat itu Nani Wartabone juga mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nani Wartabone lahir di Suwawa, Kabupaten Bon Bolango, Gorontalo pada tanggal 30 April tahun 1907. Ayahnya bernama Zakaria Wartabone merupakan seorang aparat yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Sementara ibunya merupakan seorang wanita keturunan ningrat atau priayi pada zaman itu. Jiwa perjuangan dan nasionalisme Nani Wartabone sudah tampak sejak dia masih remaja. Hal itu dapat dilihat dari pandangannya yang keras terhadap Belanda meski ayahnya seorang aparat. Nani Wartabone tidak betah berada di sekolah karena dia menilai guru-gurunya banyak yang mengagungkan Belanda. Bahkan Nani Wartabone pernah membebaskan tahanan ayahnya karena tidak sampai hati melihat bangsanya dihukum. Mendirikan Jong Gorontalo, perjuangan nyata seorang Nani Wartabone dimulai pada tahun 1923, yaitu dengan mendirikan Jong Gorontalo. Pada organisasi kedaerahan itu, Nani Wartabone dipercaya menjabat sebagai sekretaris. Selain itu, Nani Wartabone juga bergabung ke dalam Partai Nasional Indonesia, PNI, cabang Gorontalo, dan pernah ditunjuk menjadi ketua. Suatu hari pada tahun 1931, Nani Wartabone yang sedang memimpin rapat PNI Gorontalo kedatangan pihak Belanda. Maksud kedatangan Belanda itu tidak lain adalah untuk membubarkan rapat PNI yang digelar Nani. Namun, Nani Wartabone dengan lantang melawan upaya pembubaran itu dengan mendemonstrasikan lagu Indonesia Raya. Nani Wartabone juga tercatat aktif di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam beberapa catatan disebutkan, maksud Nani Wartabone masuk Muhammadiyah bertujuan untuk menghindarkan umat dari pandangan yang merugikan Islam itu sendiri. Pada tahun 1941, Nani Wartabone membentuk Komite 12, sebuah organisasi rahasia untuk menghadapi Perang Pasifik. Sedangkan pada tahun berikutnya, nanti memimpin pemberontakan dan menyatakan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Hari Patriotik tanggal 23 Januari tahun 1942. Peristiwa ini juga dikenal Hari Proklamasi Gorontalo atau Kemerdekaan Gorontalo. Latar belakang peristiwa ini adalah masuknya tentara Jepang ke Manado, dan membuat orang-orang Belanda ketakutan. Mendengar kabar tersebut, orang-orang Belanda di Gorontalo juga merasa ketakutan dan berniat untuk pergi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Nani Wartabone untuk melancarkan perlawanan. Pada Jumat tanggal 23 Januari tahun 1942, Nani Wartabone memimpin para pemuda Suwawa menuju ke Gorontalo. Di sepanjang perjalanan, rombongan Nani Wartabone kian besar karena banyak rakyat yang bergabung. Sesampainya di Gorontalo, mereka lantas menangkapi para pejabat Belanda yang ada di sana. Nani Wartabone kemudian menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Dalam kesempatan tersebut, Nani Wartabone menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo sudah merdeka. Sore harinya Nani memimpin pembentukan pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat. 4 hari berikutnya, Nani memobilisasi rakyat untuk rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Rapat raksasa itu bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan dengan risiko apapun. Namun saat Jepang masuk ke Gorontalo, Nani Wartabone ditangkap dan dipenjara di Manado. Meski sempat bebas pada tahun 1944, namun Nani Wartabone baru benar-benar dibebaskan pada Desember tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, Nani Wartabone menjadi sosok pemimpin Gorontalo. Sejumlah jabatan pernah diembannya. Dia juga memimpin rakyat Gorontalo menumpas pemberontak PRRI dan Permesta. Namun demikian, Nani Wartabone meninggal dunia justru bukan sebagai pejabat melainkan sebagai petani di desa terpencil. Nani Wartabone meninggal dunia bersamaan dengan azan salat Jumat pada tanggal 3 Januari tahun 1989 di Suwawa, Gorontalo. Untuk mengenang jasa-jasanya, Nani Wartabone ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 2003.